Baru aja Presiden Prabowo Subianto ngumumin reshuffle Kabinet Merah Putih tanggal 8 September 2025. Salah satu keputusan yang bikin rame banget adalah digantinya Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dengan Purbaya Yudi Sadewa. Efeknya langsung kebaca. Pasar keuangan Indonesia goyang. ISG turun hampir 1% dalam beberapa jam aja. Kenapa bisa segitunya? Jawabannya simple, karena soal trust. Sri Mulyani itu udah kayak ikon dari zaman SBY, Jokowi, sampai masuk kabinet Prabowo. Beliau selalu dikenal sebagai figur teknokrat yang disiplin. Kebijakan fiskalnya tegas. Reformasi pajak jalan terus. Dan waktu dunia lagi diguncang krisis atau pandemi, dia bisa jaga Indonesia tetap stabil. Buat investor global, nama Sri Mulyani itu udah kayak quality stamp. Emang sih, ada juga kritik. Ada yang bilang beliau terlalu pro pejabat. Ada juga yang merasa kurang dengerin suara publik. Tapi tetap aja, selama ini, kehadirannya bikin market merasa aman. Jadi, pas beliau diganti, wajar banget kalau pasar langsung kaget, bahkan agak panik. Yang menarik, nggak semua saham jatuh. Ada juga yang justru ngegas naik. Contohnya gudang garam yang tiba-tiba melesat lebih dari 10%. Market langsung mikir, kalau Menkeu baru mungkin bakal lebih chill soal aturan cukai rokok, yang selama ini ketat banget di era Sri Mulyani. Jadi reaksi pasar itu bukan cuma negatif, tapi juga proyeksi ke future possibility. Ini nyambung banget sama teori ekspektasi adaptif, bahwa investor tuh nggak cuma respon kondisi hari ini, tapi juga ekspektasi besok. Sekarang kita masuk ke pertanyaan besar. Siapa sebenarnya Purbaya Yudi Sadewa? Namanya mungkin nggak sepopuler Sri Mulyani di mata global, tapi beliau punya background ekonomi, pernah aktif di lembaga riset, dan kabarnya bakal lebih inline sama visi besar Prabowo. Salah satunya program koperasi Desa Merah Putih. Kalau Sri Mulyani fokus banget jaga disiplin fiskal, bisa jadi Purbaya lebih open buat dorong program sosial dan koperasi rakyat. Masalahnya, market itu nggak suka uncertainty. Tanpa statement yang clear soal arah kebijakan, investor lebih milih wait and see. Jadi nggak heran IHSG langsung jatuh. Ini sesuai banget sama teori asimetri informasi. Ketika informasi nggak jelas, maka yang punya modal lebih aman untuk hold dulu. Dari sini kita bisa lihat ada benturan antara dua kepentingan. Di satu sisi, penting banget jaga stabilitas fiskal, sesuatu yang selama ini jadi brandnya Sri Mulyani. Di sisi lain, ada agenda politik besar dari Prabowo yang pengen lebih banyak program kerakyatan, lebih ekspansif dan mendorong ekonomi biar muter lebih kenceng. Dua hal ini sama-sama penting, tapi kalau salah kelola, hasilnya bisa kontraproduktif. Efeknya jelas bukan cuma ke pasar saham, dunia usaha juga pasti keikut. Perusahaan yang tadinya siap ekspansi, bisa aja nunda dulu. Publik juga mulai bertanya, apakah reformasi pajak yang udah jalan bakal lanjut, atau malah berhenti di tengah jalan. Reshuffle ini jadi kayak alarm, ngingetin kita bahwa ekonomi itu bukan cuma angka di APBN, tapi juga soal psikologi, soal rasa percaya, market, investor, sampai masyarakat kecil di desa, semuanya butuh kepastian. Jadi pelajaran yang bisa diambil adalah setiap pergantian figur besar, kayak Menteri Keuangan, harus dibarengi komunikasi yang clear. Pemerintah perlu nunjukin bahwa meskipun orangnya berubah, arah kebijakan besar tetap konsisten, stabilitas fiskal tetap dijaga, pembangunan jalan terus, dan ruang untuk kesejahteraan rakyat tetap terbuka. Kalau komunikasi ini miss, setiap reshuffle bakal bikin pasar deg-degan. Dan yang rugi bukan cuma investor gede, tapi juga kita semua. Akhirnya kita sampai di pertanyaan reflektif. Apakah Indonesia siap balancing antara stabilitas ala teknokrat, seperti Sri Mulyani, dengan visi populis yang mungkin dibawa Purbaya? Kalau jawabannya iya, reshuffle ini bisa jadi momentum buat ekonomi yang lebih inklusif. Tapi kalau enggak, risikonya adalah trust yang hilang. Dan kalau trust udah hilang, balikinnya susah banget dan makan waktu lama. Itulah tantangan terbesar buat pemerintahan Prabowo setelah reshuffle tanggal 8 September 2025.